Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini anak-anak adalah pembelajaran 4 ya. Jadi kita sekarang masuk ke pembelajaran 4 dari pembelajaran tema 3. Subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, anak kalian perhatikan, di sini kita diajak untuk mengamati ya. Ayo mengamati. Yang pertama, perhatikan gelas yang berisi air es ya. Gelas itu berisi air es ya. Air es atau air yang diberi dengan es batu. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas ya? Kalian perhatikan. Di luar gelas itu apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Ya, nah, biasanya kalian kalau beli es ya, beli es dibungkus gelas atau esnya dibungkus plastik ya, maka di luar bagian luar ya, bagian luar gelas itu seringkali ada bintik-bintik air. Atau juga bagian luar dari gelas plastik yang digunakan untuk membungkus es itu juga kadangkala ya seringkali juga ada bintik-bintik air ya. Nah, itu apa penyebabnya ya. Mari kita pelajari bersama-sama anak-anak. Nah, sekarang kita baca dulu. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ya, ini ada suatu pemahaman ya. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa pengembunan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Ya, ini berarti peristiwa pengembunan ya, yang tadi itu ya. Jadi ini yang tadi kita amati itu adalah peristiwa pengembunan ya atau mengembun. Nah, perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering ketika hujan turun ya. Nah, pada saat
cuaca cerah, yaitu maka kaca mobil, ya, kaca jendela mobil bagian dalam kering, ya, bagian dalam bukan bagian luarnya, ya. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram, ya. Sering gitu ya kalian temui itu ya, bagian dalam mobil itu kacanya jadi buram. Padahal yang luar itu sudah dibersihkan, artinya air-air bintik-bintik hujan di luar bagian luar itu sudah dibersihkan ya. Tapi bagian dalam kaca itu bagian dalamnya ya, bagian dalam mobil kaca bagian dalam mobil itu biasanya kelihatan buram karena banyak bintik-bintik air yang nempel di situ. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Ya, bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, ini peristiwa pengembunan anak-anak ya. Peristiwa pengembunan pada kaca mobil, juga pengembunan pada gelas yang berisi air es atau plastik ya, yang biasanya digunakan untuk bungkus es ya. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Ya, es ini ketika terkena panas ya atau suhunya itu 0 derajat ya. Suhu 0 derajat itu ya, suhu 0 derajat. Jadi suhu itu suhu yang bisa membuat es mencair itu biasa suhu 0 derajat ya. Jadi tidak sampai lebih dari 0 derajat sudah mencair. Ketika beku itu suhunya di bawah 0 derajat. Jadi pas ketika tepat 0 derajat biasanya es sudah mulai mencair. Nah, ketika mencair itu apakah air dalam gelas itu menembus gelas? Ya. Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Padahal apakah karena air es tadi itu menembus gelas sehingga sisi luarnya basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ya supaya paham. Kali kita baca penjelasan di bawah ini ya. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ya, udara yang kita hirup itu, nah itu banyak mengandung uap air. Cuma kita tidak merasakannya ya. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, ya suhunya rendah berarti di bawah 0 derajat ya, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Nah, jadi bintik-bintik air itu Nana, kalau pada gelas yang berisi es batu atau air es itu bukan karena air esnya itu menembus ya, ketika es batunya itu mencair dan esnya menembus gelas, tidak ya, tapi karena adanya es batu dalam gelas tadi itu menyebabkan suhu ya, udara di sekitar es batu. Nah, udara di sekitar es batu tadi itu mengembun ya, atau mengalami pengembunan sehingga menjadi apa? Menjadi bintik-bintik air ya. Jadi perubahan dari uap air atau gas ya, benda gas, uap air itu benda gas ya, yang terkena suhunya rendah gitu ya, karena pendinginan ya. Biasanya kalau penguapan itu karena pemanasan ya. Perubahan wujud benda itu terjadi karena pemanasan juga, pendinginan juga ya. Kalau kita pelajari itu pendinginan tuh karena membeku biasanya ya, air yang membeku karena pendinginan, es yang mencair karena pemanasan. Nah, ini sekarang ini pengembunan juga sama, itu karena pendinginan ya. Apa yang mengalami pendinginan? Yang mengalami pendinginan itu adalah gas ya. Benda gas yang mengalami pendinginan maka akan berubah wujud menjadi embun atau menjadi bintik-bintik air ya. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya ya. Uap air ini benda gas. Benda gas terjadi pendinginan atau mengalami pendinginan maka berubah wujud menjadi benda cair ya, berubah wujud jadi benda cair yaitu bintik-bintik air ya. Kamu telah membaca penjelasan di atas, adakah kata yang belum kamu pahami ya, berdiskusilah untuk memahami artinya, tulislah hasilnya pada tabel berikut ya. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditulis ya.
Baik, Nana, kita lanjutkan ya. Sekarang ini mengamati. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses pengembunan. Ya, percobaan ini sekarang ya. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Nah, gelas ini berisi air panas. Ini air teh, Nana ya. Ini ada apa namanya itu, biasanya ada kertas untuk membuat teh. Teh apa? Yang ada wadah kertasnya itu. Teh celup ya. Nah, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Nah, di atasnya diberi tutup gelas. Ini air panas ya. Ini masih ada sela ya, ada sela antara air panas dengan tutupnya, ini ada selanya ya. Ini air panas, air teh ya. Biarkan 1-2 menit. Ya, bukalah tutup gelas tersebut, perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Ya, ketika air ini panas, itu kan mengalami penguapan ya. Karena panas tadi mengalami penguapan ya. Mengalami penguapan, jika airnya berubah menjadi gas ya, berubah benda gas ya. Nah, benda gas ini yang menguap tadi itu ditangkap sama ini, sama tutupnya gelas. Nah, tutupnya gelas ini anak udaranya dingin ya, sehingga dari panas ya mengalami pendinginan ya. Apa namanya, jadi panasnya itu tidak mempengaruhi tutupnya gelas ya, tapi justru di tutup gelas ini mengalami pendinginan, sehingga ada perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair atau pengembunan ya. Nah, ini sama aja dengan seperti peristiwa jadinya hujan juga begitu ya. Hujan itu uap air ya, air yang menguap karena panas matahari, misalnya air laut, karena panas matahari maka airnya menguap. Nah, jadi uap air jadi gas di atas ya, di awan itu. Nah, di awan itu suhunya dingin ya, sehingga apa yang terjadi? Jadi benda gas tadi itu menjadi menjadi apa, di titik air ya, jadi mendung ya. Mendung yang begitu banyak ini jadi awan yang mengandung titik air, maka awan tersebut warnanya hitam ya, sehingga apa, ketika mendung ketika panas gitu ya, mengalami pemanasan, maka mendung tadi itu terjadi hujan ya. Nah, ini proses pengembunan ya, ini bisa jadi dicoba di rumah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagian berikut ya. Mengembun adalah apa? Mengembun itu adalah perubahan wujud. Ini tadi dijelaskan di sini ada ya. Perubahan wujud dari apa tadi? Nah, dari benda gas ya. Udara itu benda gas yang mengalami pendinginan. Ya, itu mengembun. Ya, mengalami pendinginan maka mengembun. Berikutnya, contoh peristiwa mengembun. Nah, contoh peristiwanya ya ini tadi apa namanya itu, titik-titik air pada tutup gelas yang berisi air panas. Nah, itu contoh mengembun. Terus titik-titik air di sekitar gelas ya, yang menempel pada bagian luar gelas pada gelas yang berisi air es. Nah, atau ini kaca jendela mobil bagian dalam ketika terjadi hujan ya. Ketika hujan kan suhunya rendah ya, artinya suhunya itu dingin ya, jadi udara dalam mobil ini mengalami pendinginan sehingga terjadi pengembunan ya. Itu contoh-contohnya anak-anak ya. Baik, anak kita lanjutkan ya. Sekarang ini ada gambar teman-temanmu, ada Siti, ada Dayu, ya, ada Udin, ada Benny, ya, ada Edo. Ya. Nah, ini Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah, ya, karena tadi ya percobaannya menggunakan air ya. Siti minta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Nah, ini petugas sekolah anak-anak bantu Siti dan teman-temannya membantu untuk membersihkan kelas ya. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas.
Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolah mempunyai tugas kebersihan? Ya, ada kan ya? Ya, di sekolah juga ada ya. Apa saja tugas-tugasnya? Nah, tentu tugasnya kalian bisa lihat ya, setiap kalau kalian ke sekolah pagi-pagi, nah, petugas apa? Penjaga sekolah ya, atau petugas kebersihan sekolah itu mesti membersihkan halaman, ya kan? Membersihkan halaman. Kadang menyirami tanaman ya, yang bagian merawat ya. Bagian merawat halaman ya, merawat tanaman dan juga merawat barang-barang yang lain di sekolah. Lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakan tugas dari masing-masing orang tersebut. Ya, di sekolah kan ada guru ya. Ada guru ya, guru kelas 1, 2, 3 sampai guru kelas 6. Juga ada kepala sekolah ya. Ada juga apa namanya itu pembantu sekolah ya, yang bertugas untuk menjaga sekolah, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, ya itu pembantu sekolah atau penjaga sekolah ya. Kalau kepala sekolah ya itu tugasnya adalah untuk memimpin ya, memimpin para guru ya di sekolah, sehingga para guru ini bisa bekerja dengan baik ya, dengan arahan-arahan dari kepala sekolah. Guru ya, tugasnya adalah memberikan pembelajaran, mendidik siswa di sekolah ya, sehingga siswa-siswanya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti pada orang tua. Ini masing-masing tugas ya, yang peran dan tugas di sekolah. Ada guru, ada kepala sekolah, ada guru, ada penjaga sekolah ya. Penjaga sekolah ini tugasnya menjaga kebersihan, menjaga keamanan ya, dan juga membantu tugas-tugas yang lain. Ada juga yang di koperasi ya, di kantin ya. Di kantin itu ya ada yang jualan ya. Nah, itu tugasnya untuk menjual jajanan ya bagi anak-anak ketika sedang istirahat. Nah, baik, sekarang ini anak tentang sepak bola ya. Nah, ini pembelajaran sepak bola ini tentu pembelajaran PJOK, maka nanti bisa disampaikan oleh guru PJOK ya. Baik, anak, pembelajarannya saya kira cukup ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang peran ini ya, petugas sekolah ya, peran orang-orang yang ada di sekolah ya. Jadi peran sekolah, ada murid juga ya tentunya ya, ada murid ya yang punya tugas masing-masing. Juga belajar tentang proses terjadinya perubahan wujud dari gas menjadi benda cair yang disebut dengan pengembunan. Anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran ini banyak membawa manfaat bagi kalian semua, sehingga kalian menjadi anak-anak yang berilmu ya, memiliki ilmu yang bermanfaat, memiliki wawasan yang luas, dan tentunya kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, dan juga berbakti kepada orang tua. Baik anak-anak, baik, kok akhiri pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.